Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafar Dandra. Saya dari kelas MB 4711 dengan NIM 1040 12300 279. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu alam dan manusia. Kita masuk ke pengertian. Manusia dan alam semesta adalah sebuah kesatuan ciptaan Allah yang saling melengkapi satu dengan yang lain, di mana manusia merupakan makhluk sempurna yang sudah tertulis dalam kandungan isi Al-Quran, yang pada hakikatnya manusia dianugerahi dengan akal, sedangkan makhluk Allah yang lainnya tidak memiliki kemampuan akal yang sama. Lalu kita masuk ke mengenal alam. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Allah Maha Pencipta disebut Al-Khalik, artinya kemampuan Allah dalam menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan pasti indah. Al-Khaliq merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna yang menjadi nama atau sifat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu ada manusia sebagai makhluk. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaan yang lainnya, dengan segala keistimewaannya yang ada pada manusia, seperti akal manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk, kemudian memilihnya. Lalu yang ketiga itu adalah masa penciptaan. Proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya, seperti di surah As-Sajdah surat 32 ayat 4, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Lalu kita masuk ke materi mengenal manusia. Yang pertama itu ada arti manusia. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah. Dan manusia juga memiliki berbagai macam karakter yang dengan karakter tersebut. Lalu yang kedua itu ada proses penciptaan manusia. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Lalu yang ketiga itu ada potensi dan sifat dasar. Potensi menunjukkan bahwa dalam Al-Quran secara potensi dasar manusia memiliki ragam potensi, mulai dari potensi biologis atau basyariyah, intelektual atau akliyah, sosial atau khalifah, dan spiritual atau ruhaniyah insaniyah. Lalu yang empat itu ada tugas dan peran fungsi manusia. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap aturan dan kehendaknya. Dan yang kedua itu ada sebagai khalifah Allah di bumi yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Lalu kita masuk ke istilah manusia. Menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan makhluk bernama manusia dengan 5 terma pokok, yaitu terma al-bashar, al-insan, al-ins, al-nas, dan bani Adam. Lalu yang terakhir ada manusia dari alam ke alam. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh lika-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Jadi, kita masuk ke sifat-sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu yang pertama ada halwa. Makna halwa adalah sering gelisah atau ketidakmampuan untuk mengendalikan reaksi terhadap sesuatu yang baik atau buruk. Yang kedua itu ada doif. Dalam Islam, doif atau lemah merupakan salah satu sifat yang melekat pada manusia. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga ada kabad. Dalam Islam, kabad atau sombong dianggap sebagai sifat negatif yang menyesatkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat itu ada zolim. Zolim merupakan sifat yang merujuk pada perlakuan yang tidak adil, kejam, atau sewenang-wenang terhadap orang lain. Berikut adalah komponen pembentuk manusia itu yang berasal dari tanah, air, dan ruh. Kita masuk ke istilah manusia. Istilah manusia itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada basarun. Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan basyar
berarti al-jild atau kulit. Manusia disebut basya karena kulitnya terlihat jelas berbeda dengan binatang. Kulitnya tidak tampak karena tertutup oleh bulu. Lalu kita masuk kedua itu Bani Adam. Kata Bani Adam dan Zuriat Adam yang berarti anak Adam atau keturunan Adam digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari asal keturunannya. Atau dalam Al-Quran, istilah Bani Adam disebutkan sebanyak 7 kali dalam 7 ayat. Lalu yang ketiga ada Anas. Anas, kata Anas menunjukkan pada hakikat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Istilah Anas digunakan untuk menunjukkan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Lalu yang keempat itu ada insan. Kata insan yang berasal dari kata al-uns dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dan tersebar dalam 43 surat. Insan dapat diartikan secara etimologis adalah harmonis. Kesimpulan dari materi alam dan manusia ini adalah Islam memandang hubungan antara alam dan manusia dengan sangat harmonis seimbang. Contohnya ada di beberapa bagian. Yang pertama itu Allah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dimaksud adalah alam semesta beserta seluruh isinya termasuk manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu alam memiliki keteraturan dan keseimbangan yang diciptakan Allah dengan penuh hikmah. Lalu yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi, mengelola dan memelihara alam dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada alam sebagai sumber manfaat dan pelajaran. Dari nomor 3 ini terdapat beberapa bagian yang dimaksud, yaitu alam menyediakan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam juga menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pelajaran bagi manusia. Kesimpulan akhir, hubungan antara alam dan manusia dalam Islam harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga kelestariannya. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan manusia dan keharmonisan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.